Okay, hello everyone. Let me introduce myself. I'm Rizka Ikyati Putri. I'm from Department of Biological Education, and I'm also as a young member of UKM Bahasa Flat. Okay, hari ini kita akan mempelajari tentang huruf dan angka dalam bahasa Korea, teman-teman. Perlu diingatkan bahwa di sini juga kakak masih belajar bagaimana caranya memahami bahasa Korea. Jadi di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Jadi apa yang udah kakak pahami, kakak mau bagikan kepada teman-teman tentang materi yang sudah sedikit kakak pahami dan kakak pelajari sebelumnya. Oke, di sini kita akan membahas tentang huruf dan angka dalam bahasa Korea. Nah, kita di sini perkenalan huruf Hangul dulu ya. Jadi, Hangul itu adalah alfabet yang digunakan untuk menulis bahasa Korea. Jadi, teman-teman kalau misalnya melihat ada tulisan Korea, kalian bisa sebut tulisan itu adalah, oh itu ada tulisan Hangul. Gitu. Jadi, kalau misalnya kalian menyebutkan Hangul, itu berarti kita udah tahu bahwa itu berarti bahasa Korea gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian menemukan tulisan huruf-huruf bahasa Korea, kalian menyebutnya itu Hangul ya, teman-teman, bukan alfabet, bukan abjad. Nah, di huruf Hangul itu ada dua, konsonan dan vokal. Di konsonan ini juga terbagi nanti menjadi dua, ada konsonan dasar dan konsonan ganda. Yang konsonan ganda itu yang mana aja sih Kak? Nih, konsonan ganda itu yang merupakan konsonan yang terdiri dari dua konsonan dasar. Misalnya kayak ini nih, K. Kemudian ini juga nih, T, P, S, J. Ini ya. Kelima konsonan ini merupakan konsonan ganda, yaitu gabungan dari dua konsonan. Nih ya kan, B-nya ada dua. Kalau B-nya ada dua di sini, jadinya huruf P, gitu ya teman-teman ya. Cara bacanya sama sih seperti tulisannya. Palingan ini nih, G dalam bahasa Korea itu dibacanya K, tapi ada H-nya, K gitu. K, jadi ada H di ujung tipis gitu loh ya teman-teman. Nah ini R dan L, Kak penggunaannya gimana sih? Kalau R itu kalau misal ini huruf ini dibaca R, itu kalau ada di huruf ini ada di tengah kata, ada di tengah-tengah. Tapi kalau misal di awal kata itu kita pakainya L. Kayak ramyon, itu bacanya bukan ramyon tapi lamyon. Kita pakai L ya, karena kan di awal. Nah, kemudian vokal. Vokal juga sama, ada dua jenis, vokal ganda dan vokal dasar. Di sini vokal gandanya itu ada E, Y, E, Y, E, kemudian ada ini Y, kemudian ada Wa, We, Oi, Wo, We, Wi, dan Ei. Ya, teman-teman ya. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 huruf yang merupakan vokal dasar. Ya, vokal dasar berarti gabungan dari dua vokal. Gitu ya teman-teman. Sama kayak konsonan. Oke, kita langsung lanjut aja ke berikutnya. Nah, di sini ada contoh. Ya, contoh. Kak, penulisannya gimana sih dalam bahasa Korea? Kalau penulisan bahasa Korea itu biasanya di satu karakter ada dua, konsonan dan vokal. Dan biasanya juga nggak boleh ada dua vokal di satu karakter itu. Jadi misalnya kayak ini. Ya, kita langsung tulis aja ya. Pensil. Pensil itu dalam bahasa Korea adalah yeonpil. Gimana caranya? Tulisannya gini. Yon
Pill. Nih, oke, kalian lihat di sini ya. Di sini kan huruf yo ini, nih yo yang ini, itu merupakan vokal kan ya teman-teman, vokal dan konsonan. N ini konsonan. Jadi dalam satu karakter ini, sebentar, dalam satu karakter ini tidak boleh ada dua konsonan, oke teman-teman, atau ada dua vokal ya. Di sini kan vokal cuma satu. Ini ya pil, sekarang lihat pil. Pil juga sama, vokalnya cuma i. P sama L itu boleh kalau misalnya tapi nggak dempetan. Jadi yon pil, pil gitu loh teman-teman, paham nggak ya? Jadi P I L itu baru boleh ditulis. Nggak boleh ada dua double, nggak ada dua vokal dalam satu karakter kayak gitu ya teman-teman. Dan kakak lupa jelasin di sini, untuk vokal itu nggak bisa berdiri sendiri ya teman-teman. Vokal itu kalau misalnya ada di awal, dia harus ditambahkan ini nih, baru A. Misalkan yang tadi itu ya, yon pil, yo kan pertamanya yo, berarti harus dibuat bulat baru yo. Kayak gini ya teman-teman. Jadi nggak bisa teman-teman, jadi nggak bisa nulis kayak gini aja. Dia harus ada bantuan kalau misalnya dia ada di awal kalimat. Tapi kalau misalnya ada di ada di akhir kalimat atau gabung sama konsonan, ininya kita hilangin. Jadi kayak gini misalnya, contohnya pyong. Ini kita gabungin saja pyong. Kayak gini ya teman-teman. Jadi tanda ini itu bisa berarti ang dan juga bisa berarti temennya dari vokal gitu loh ya teman-teman. Kayak gitu. Harus diingat karena nanti ini sangat kepake dalam penulisan Hangul. Kemudian sekolah. Sekolah itu bahasa, di sini boleh kita sama-sama ya teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh sambil nulis-nulis dan sambil mengisi juga yang ada di sini. Sekolah. Sekolah itu hagyo. Tulisannya gimana Kak? Hagyo. Tulisannya berarti H tambah A dan K. Hagyo. Tuh. Ini ya teman-teman. Tapi ini kakak terlalu jauh spasinya. Harusnya nggak ada spasi ya. Karena agak sulit untuk menulis menggunakan mouse. Dan buku selanjutnya buku. Buku itu dalam bahasa Korea adalah cek. Cek. Ini yang ini dibacanya cek, 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 gitu ya teman-teman ya. Kemudian rumah. Rumah itu bahasa Koreanya adalah chip, 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 chip. Jadi J-nya itu kayak ada C-nya gitu lah. Emang hampir sama sih. Tulisannya gini, J, I, P. Kemudian kucing. Kucing itu dalam bahasa Korea adalah kuyangi. Makanya tulisannya ku, ya. Nah, kuyangi. Kak, bedanya bacanya O, U itu emang ada agak beda antara O, U, O seperti ini dengan O yang ini itu emang agak beda ya teman-teman. Untuk lebih jelas bagaimana pengucapannya, teman-teman bisa buka di YouTube tentang bagaimana cara pelafalan huruf dalam bahasa Korea ya. Karena di sini kakak takut salah dalam menyampaikan pronounce atau pelafalannya kayak gitu. Sekali nih kita baca ya. Sekarang kita membaca huruf Hangul. Di sini ada huruf apa ya teman-teman? Di sini. Ini bisa berarti B atau P, tapi di sini artinya, dan ini A, ini B, ini A, ini D, ini A. Jadinya dibacanya pada. Pada itu artinya apa?
Pada itu artinya si. Ya. Next, yang ini bacanya gimana sih Kak? Bacanya tuh lihat satu karakter. Sekarang kita baca ini dulu. Ini bacanya apa? Ini J, ja, ja. Ini D, yang ini O, ini ang, ja, dung, ca. Ca, dung, ca itu artinya car. Car. Kemudian Yonghua. Ini bacanya Yong. Dan kalau ada H gini sama ini, dibacanya Wa. Karena kan huruf ini itu adalah Wa, karena ketemu H jadinya Wa. Yonghua. Yonghua ini artinya movie. Kemudian ini, Hakseng. Nah, yang tadi kakak udah bilang G itu kan pelafalannya ada k-nya gitu kan. Jadi ini bacanya hakseng gitu ya teman-teman. Hakseng itu bahasa Indonesianya adalah student. Nah, yang ini adalah uyu. Uyu itu dalam bahasa Korea artinya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris di sini milk atau susu. Nah, tadi yang udah kakak bilang ya, U dan U ini kan merupakan vokal. Vokal itu dia nggak bisa berdiri sendiri kalau misalnya nggak ada huruf konsonannya. Karena di sini nggak ada huruf konsonannya, maka dia dibantu sama alat bantu ini nih. Jadi harus ditulis dengan bantuan yang bulat ini, teman-teman ya. Nggak bisa dia cuma ditulis kayak gini. Yang ini salah. Yang benar itu adalah yang ini. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kita next. Nah, sekarang angka dalam bahasa Korea. Dalam angka dalam bahasa Korea itu ada dua, bilangan asli Korea dan bilangan Sino-Korea, ya teman-teman. Selanjutnya ada penjelasan lebih lanjut. Bilangan Sino-Korea adalah bilangan Korea yang berasal dari bahasa Cina atau biasa kita sebut itu kayak bahasa serapan gitu loh ya teman-teman. Nah, penggunaannya itu biasanya bilangan Sino-Korea itu lebih banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam percakapan sehari-hari dibanding bilangan asli sendiri. Nah, penggunaannya itu biasanya bulan, mata uang, kursi, tanggal, bulan, tahun, menit, detik, tinggi, berat, harga, nomor rumah, nomor kendaraan, dan nomor telepon. Tapi di sini kakak akan membahas penanggalan dan penanggalan saja sih ya. Di sini kakak akan membahas tentang penanggalan dalam Sino-Korea. Contohnya, karena kalau diambil semuanya takut tidak cukup. Nah, di sini ada bilangan Sino-Korea. Bilangan Sino-Korea itu kayak gini nih. Ada seperti ini bahasanya il, i, samsa, o, yuk, cil, pal, ku, sip, sip, il, sip, i, sip, o, sip, i, sip. Nah kalau untuk Sino-Korea sendiri itu lebih mudah. Misalnya kayak contoh 11. 11 itu kan berarti gabungan dari angka 10 dan 1. Nah, 10 itu apa bahasa Koreanya? 10 itu bahasa Koreanya adalah sip. Ya kan, teman-teman? Sip. Sip. Nah, 1 itu apa? Il. Berarti 11 itu bahasa bilangan Sino-Koreanya adalah sip-il. Gitu ya, teman-teman. Sama seperti 19. 19 itu kan berarti 10 ditambah 9. 10 itu adalah sip, dan 9 itu adalah gu. Jadi 19 itu adalah sip gu. Begitu juga untuk 21, 22, 30 dan sebagainya ya. Nah, ini 20. 20 kan 20 itu dari 10 karena ini 20 ya, teman-teman. Jadi kita duanya ini dua bahasa Koreanya apa? I. Dan kalau puluhan itu adalah sip. Jadi i sip gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya 30 berarti sam sip. 40 sa sip. 50 o sip, 60 yuk sip dan seterusnya.
Gitu ya teman-teman. Nah, ini ada tadi anak kakak bilang seterusnya kayak gitu ya. Dan di sini ada 100 baik con dan segala macam. Kalian bisa baca di sini. Nah, next ya. Nah, kalau untuk penanggalannya seperti ini. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kalau misalnya kita nulis tanggal itu 23 Mei 2021 gitu kan ya. Tapi kalau dalam bahasa Korea itu biasanya ditulis itu tahunnya dulu. Tahun, bulan, baru tanggal. 21 Mei 2021 Mei 2021 bulan Mei dan tanggal 23 gitu ya. Nah, untuk tahun, di akhir angka tahun ditambahkan neon. Jadi nanti setiap tahun itu, setiap bilangan tahun itu selalu ditambahkan neon. Kita langsung masuk ke contohnya aja. 2010, kita harus pecah satu-satu. 2010 berarti dari 2000 ditambah 10. Nah, kalau 1000 kan con, berarti kalau 2000 ichon. Ichon 10 itu bahasa Koreanya sip, dan kita tambahin neon di belakangnya. Jadi 2010 itu ichon sip neon. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau 1900 bagaimana Kak? Kalau 1900 itu kita pisah dulu satu-satu. 1000 ditambah ini 900 tambah 86. 1000 itu John, 900 itu gu back karena 100 itu back dan 9 itu gu, makanya 900 jadi gu back. Dan 86 pal sip yuk. Berarti 1986 itu John gu back pal siyuk neon. Nah, kalau untuk penggunaan bulan dalam bahasa Korea menggunakan angka ya teman-teman. Jadi kalau nggak ada tuh Mei, Juni, Juli itu nggak ada. Jadi mereka pakai penggunaan bulan pertama, bulan kedua, ketiga gitu. Dan ditambahkan akhiran wol di belakangnya. Contohnya Maret. Maret itu kan bulan ketiga ya. 3 itu dalam bahasa Korea adalah sam. Berarti Maret itu bahasa Koreanya adalah samwol. Kalau November itu kan ke-11. Berarti bahasa Koreanya adalah sipilwol. Gitu ya teman-teman, gampang kan? Nah, kalau untuk tanggal itu diberi il. Kalau tadi kan angka neon, terus kalau bulan wol, dan kalau tanggal itu dikasih akhiran il. Nah, contohnya di sini ada 26, tanggal 26. 26 kan tuh 20 ditambah 6, berarti i sip piuk wol. 19 sip gu il. Sorry, i sip piuk il. Sip gu il gitu ya teman-teman. Nah, ini contohnya 2021 bulan 5 tanggal 23. Berarti 2021 itu ichon isip nyon owol isip samil. Ya. 5 itu kan o dikasih akhiran wol, dan 23 itu isip sam dan dikasih akhiran il. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita move to bilangan asli Korea. Bilangan asli Korea pengertiannya adalah bilangan yang berasal dari Korea itu sendiri. Jadi dibuat sendiri gitu loh. Nah, penggunaannya biasanya lebih sedikit. Sebenarnya ada lagi, cuman kakak memasuki ini aja yang paling sering kita dengar. Jumlah barang atau satuan, waktu, dan umur. Nah, di sini kakak akan penerapannya dalam kalimat ya teman-teman. Di sini kakak ambil jumlah barang. Contohnya di sini berikut satuan hitungan yang menggunakan bilangan asli Korea. Ekor itu mari, buah, ke, botol, pyong, jilid, kwon. Orang bisa pakai myong atau saram. Gelas, chan, jan, unit D, lembar, chang. Gitu ya teman-teman. Misalnya nih, ada 1 ekor. 1 ekor berarti kakak belum menyatukan. Jadi ini ya teman-teman ya. Dari 1 itu bahasa Koreanya hana. 2 itu dul. 3 itu
set, 4 net, 5 dasot. Oke, sampai 5 nanti di akhir video akan kasih bilangan asli Korea ya. Nah, di sini kan hana. Satu itu hana. Tapi dalam penulisan dalam penulisan bahasa Koreanya kalau digabungin dengan satuan itu jadinya han. Hanmari. Kenapa Kak kok han? Karena emang kayak gitu grammarnya. Jadi angka 1 sampai angka 4 itu kalau 1 sampai 4 itu akhirannya kita hilangkan. Ya teman-teman, khusus 1 sampai 4 saja. Misalnya kayak gini, hana, harusnya kan ada a, tapi karena udah ada peraturan seperti ini, a-nya kita hilangin, jadi tinggal han. Hanmari. Kalau 2 itu kan dul. Berarti karena menurut aturan L-nya ini kita hilangkan, jadinya du. Du mari. 3 set, T-nya kita hilangkan, semari. 4 net, T-nya kita hilangkan, nemari. Untuk 5 dan ke bawah atau seterusnya itu biasanya kita sama, nggak berubah. Dasot mari. Gitu ya teman-teman. Jadi angkanya dulu baru satuannya. Next itu ada waktu. Waktu dalam bahasa Korea penulisannya waktunya adalah jam menggunakan bahasa asli dan menit serta detiknya memakai bilangan Sino Korea. Jadi kalau waktu itu ada 2 campuran ya. Jamnya itu pakai bilangan asli dan menit detiknya itu pakainya bilangan Sino. Nah, jam itu diakhiri dengan si, menit itu diakhiri dengan pun. Gitu ya teman-teman ya, pun. Contohnya di sini ada jam 5:20. Jam 5 karena ini jam berarti dia pakai bilangan Sino. Ini pakai bilangan Sino. Ini jam pakai jam pakai bilangan asli. Asli kalau menitnya itu pakai bilangan Sino. Bilangan asli 5. 5 itu kan dasot, dasot. Berarti kalau misalnya dasot kita tinggal tambahin si di belakangnya karena mengacu pada aturan akhiran jam di akhir itu si gitu loh. Jadi dasot si. Nah, 20 Sino Koreanya apa? Isip. Nah, belakangnya kita tinggal tambahin pun. Isip pun. Jadi kalau misalnya ditanya jam berapa sekarang? Sekarang jam 05:20. Kalian bilangnya dasot si isip pun. Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian jadi kalau misalnya ada jam 6:19, jam 6:15. 6 itu kan apa yuk? Jangan deh 6. 3, jam 3:15. 3 itu kan bahasa Koreanya adalah net ya. Set. Nah, dalam bahasa Korea sama kayak tadi, T-nya dihilangkan. Jadi tinggal sesi isipun gitu. Kalau 15 berarti sip O. Gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini Kakak kasih di akhir. Nah, ini dia. Contoh angka angka Korea asli itu ada 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 스물, 서른, 마흔, 스윈, 예순, 일흔, 여든, ahan, back gitu ya. Jadi teman-teman kalau bilangan Korea asli itu kalian harus menghafal saja karena nggak ada cara-cara khusus kayak tadi bilangan Sino Korea yang agak lebih mudah ya teman-teman. Jadi untuk menghafalnya itu bisa dengan sering mendengarkan atau sering menulis dan lain-lainnya ya teman-teman ya. Oke, mungkin untuk pelajaran hari ini cukup sekian untuk materi-materinya. Kakak mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan karena kakak bukan orang Korea ya. Kesalahan dalam menjelaskan atau mungkin ada kesalahan dalam menyebutkan, kesalahan dalam tulisan, kekurangan dan segala macam. Kakak mohon maaf. Hope you enjoy this video. Thank you and see you.